anggota, YK selaku operator dan RP selaku penyedia kartu SIM aktif. Para tersangka diancam dengan pasal 426 ayat 1 huruf A, B, dan C, jungto pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun atau denda kategori 6. Selain itu, mereka juga dijerat dengan pasal 45 ayat 3 jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara 10 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, 2 set komputer, 4 CPU, 24 unit HP, 1 unit Wi-Fi router, uang tunai 62,6 juta rupiah, dan sejumlah perhiasan emas. Telah menetapkan pasal yang dilanggar dan ancaman hukumannya. Adapun pasal yang kita tetapkan itu pasal 426 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C, juga pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 huruf A dan huruf B KUHP. Adapun dipidana dan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 yaitu sebanyak 2 miliar. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa peredaran narkoba dan judi online masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Ia menyebut situasi saat ini bisa dikategorikan dalam kondisi darurat. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri milad ke-108 Persatuan Umat Islam di Ponpes Mufidah Santi Asrobo, Majalengka, Jawa Barat, Senin 23 Februari 2026. Kapolri menyebut jumlah pemain judi online di Jawa Barat mencapai sekitar 2,9 juta orang, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia memaparkan para pemain judi online berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, karyawan swasta, wira swasta, masyarakat yang tidak bekerja, hingga ibu rumah tangga. Kapolri mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan gawai. Ia menilai banyak masyarakat yang awalnya tidak menyadari bahwa permainan yang diakses ternyata mengandung unsur judi online. Sebagai bentuk komitmen, Kapolri telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menindak tegas anggota yang terlibat narkoba maupun judi online. Ia menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi pemecatan dan hukuman berat kepada oknum yang terbukti melanggar. Ya, kami hadirkan data dan fenomena judi online untuk Anda dalam NTV Insight yang akan saya bahas. Benar bahwa Kapolri mengatakan bahwa Jawa Barat judi online-nya, rankingnya nomor 1. Masa mau nomor 1 karena judi online? Jadi kalau bisa rankingnya diubah. Ya bagaimana tidak? Bahwa dari sejumlah 12,3 juta orang di Indonesia terlibat judi online. Jumlah pemain judi online di Jawa Barat itu mencapai 2,9 juta. Jawa Barat 2,9 juta. Bagaimana tidak menjadi nomor 1 karena Jawa Barat menempati posisi nomor 1 selama 3 tahun berturut-turut. Di Jawa Barat serupa pada 2024 terdapat 2,6 juta pemain judi online, sementara di Jawa Barat pula pada 2023 dengan angka yang sama, 2,6 juta pemain judi online. Kemudian, selain Jawa Barat, ada provinsi lain 3 teratas yang disebut oleh Kapolri merupakan pemain judi tertinggi di Indonesia, antara lain di ranking 2 ada Jawa Tengah, kemudian di ranking 3 ada Jawa Timur. Ya, sementara kota pemain judi online terbanyak di Jawa Barat ini terdapat di Bogor. Terus kemudian ada di Kabupaten Karawang, kemudian ada di Kabupaten Bandung, kemudian usia
pemain judi online ini rentangnya cukup muda, mulai dari 15 tahun hingga 64 tahun. Ya, sementara dari 12 ini dibagi menjadi dua kategori, kategori pemain laki-laki dan kategori pemain perempuan. Sementara pemain judi laki-laki di Indonesia jumlahnya mencapai 81% yang terdiri dari 45,84% ini berstatus sebagai karyawan swasta, kemudian 23,26% ini adalah dari 81% berstatus sebagai pedagang. Terus kemudian pelajar mahasiswa dari rentang umur di atas menempati posisi 6,30%. Bukan hanya gender laki-laki saja pemain judi online, tapi ada juga gender perempuan yang bermain judi online mencapai 19%. Dari 19% ini berstatus sebagai ibu rumah tangga, ya sambil nyuci sambil main judi online begitu ya, atau sambil masak sambil main judi online begitu ya. Angka IRT yang melakukan judi online ini tidak banyak, hanya 3,98%, kebayang dari 31,98%. Kalau total pemain judi di Indonesia ada 12,3 juta orang, bayangin ada ibu rumah tangga yang bermain judi online ada berapa, dan sisanya ini ada buruh, PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Dan yang paling miris bahwa pemain judi online ini bukan mereka-mereka yang berpenghasilan tinggi. Justru mereka-mereka yang berpenghasilan dari 0 sampai 5 juta rupiah ini bermain judi online sebesar 80%. Sisanya orang-orang yang berpenghasilan dari 5 sampai 10 juta per bulan, atau sisanya lagi 10 juta ke atas penghasilannya per bulan. Di mana orang-orang yang berpenghasilan 0 sampai 5 juta berlomba untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli beras, terus kemudian membeli kebutuhan yang memang sifatnya sangat mendesak, sangat disayangkan, digunakan untuk bermain judi online. Iya kalau menang, kalau kalah, kemana lagi mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian, judi online ini memberikan dampak destruktif yang serius, meliputi kehancuran finansial, banyak utang di mana-mana, gangguan mental berat, terus kemudian rumah sakit jiwa di sejumlah daerah, pasien yang meningkat, terus kemudian kerusakan hubungan sosial, sering minjam uang sana-sini, terus hingga memicu perilaku kriminal demi mendapatkan modal untuk judi. Dan menurut data yang kami peroleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional dari Polri mengatakan bahwa meskipun Polda Jawa Barat menurut Kapolri ini di daerah dengan jumlah pemain yang paling tinggi di Indonesia, tapi secara kejahatan Jawa Barat menempati posisi kedua dengan jumlah kejahatan 15.793 laporan kasus kriminal, di mana kasus ini bukan murni kasus-kasus berkaitan sama judi saja, tapi kasus-kasus memang yang diiringi dengan kasus judi di awal, termasuk judi, terus kemudian pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penggelapan hingga pemerasan. Bahkan beberapa dampak judi online di daerah adalah tingginya tingkat perceraian akibat judi online. Ya, kita tidak mengharapkan bahwa perceraian ini ditengarai paling besar karena judi online. Terus kemudian PPATK mengklaim menerima 42.723.286 laporan transaksi keuangan. Angka itu meningkat 20%
5,5% daripada tahun sebelumnya yang hanya 35.650.984 laporan dengan total transaksi mencapai 2.085,48 triliun. Sementara menurut data PPATK sepanjang 2025 ini transaksi judul mencapai 286 triliun, menurun 20% dari tahun 2024 yang hanya berada pada 359,81 triliun. Sedangkan PPATK ini memproyeksikan perputaran uang judi online berpotensi menembus 1.100 triliun pada 2026 akibat perkembangan teknologi finansial dan kripto. Namun PPATK menargetkan penurunan transaksi hingga 50%. Dari 20% ini, memang nilai transaksi yang berpotensi terjadi di 2026 mencapai 1.100 triliun. Tapi PPATK berjanji bahwa akan menurunkan 50% total transaksi ini. Memang meningkat dari 20 ke 50, namun yang harus ditekan adalah jumlah perputaran dana akibat judi online ini di masyarakat. Sepanjang 2025, pemerintah telah memblokir 2.730.962 situs yang berhubungan dengan situs negatif dengan 2.087.109 diantaranya merupakan situs judi online. Ya, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemblokiran, konten tantangan yang dihadapi di lapangan ternyata jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan saja. Diperlukan sebuah sinergi yang sangat kuat antara regulasi hukum progresif dan pemahaman literasi digital yang mumpuni agar negara benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warganya dari ancaman siber yang sangat merusak ini secara berkelanjutan. Ya, kita harapkan angka judi online di Indonesia semakin menurun, perputaran dana akibat judi online juga semakin menurun, terus kemudian juga situs-situs yang berkaitan dengan judi online juga semakin menurun, karena kita juga berhadapan dengan istilah mati satu tumbuh 1.000, tapi Indonesia tidak boleh kehilangan harapan bahwa judi online di Indonesia benar-benar terhapuskan dan dampak yang ditimbulkan akibat judi online dapat ditekan seminimal mungkin. Demikian NTV Insight, saya Muhammad Irsal, kita bertemu di NTV Insight berikutnya. Sampai jumpa.